Barang siapa menjual BBM yang di luar standar dan spesifikasi yang ditentukan itu pidana. Jadi jangan main-main dengan isu pangan dan energi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara kita ini kalau dari komposisi impor BBM itu 53% itu dari Singapura. Dan itu telah berlangsung puluhan tahun, Mas. Bukan hanya puluhan tahun saya kira. Kalau kita baca dari buku saya itu ratusan tahun, Mas. Itu bahkan World Bank itu nulis surat kepada Menteri Keuangan. Nanti bisa dilacak Menteri Keuangannya pada saat itu siapa. Yang intinya pemerintah nggak usah bangun kilang. Ya, bisa dibayangkan. Dan itu sekarang lagi di reshuffle, dikosok ulang permainannya oleh pemerintah baru. Sehingga kan pasti ada efek samping itu. Negara kapitalis tidak mengakui kita sebagai negara kapitalis. Negara sosialis tidak mengakui kita sebagai negara sosialis. Ya, sifat kita, Mas. Kata Gus Dur dulu, kita bukan negara agama, bukan negara sekuler. Terus negara apa, Gus? Negara bukan-bukan. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di To The Point aja, Sindo News. Kita beberapa hari ini banyak menghadapi situasi terkait dengan persoalan energi, migas, dan lain-lain. Kemarin tiba-tiba Pertalite diisukan mengandung atau tercampur dengan air. Sebelumnya ada BBM swasta yang kehabisan bahan baku. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam situasi sekarang ini, dan kita akan membahas lebih dalam soal itu, termasuk soal tulang dan dagingnya industri atau energi nasional. Saya bersama Mas Bung Purwanto. Sudah ada narasumber yang merupakan cendekiawan muda muslim ya, Mas ya? Beliau adalah Direktur Center for Energy Policy. Nah, beliau adalah Muhammad Khalid Syahrazi. Syahrazi, sorry. Aduh, agak sulit namanya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Khalid, Mas Bung. Ini dokter ya, Mas ya? Dokter, barusan. Tahun lalu ya, Mas? Tahun lalu. Asli dari UI. Ada ijazahnya? Ada asli. Disertasinya top. Nah, itu. Saya sudah dikasih bukunya soalnya kemarin. Berarti cocok ya kita ngomongin A sampai Z soal energi nih, Mas. Siap. Tepat. Karena ini urusan energi ini urusan perut rakyat Indonesia dan urusan bangsa juga. Kalau nggak ada energi kita, waduh, bahaya ini. Bisa jadi perang panjang kalau urusan energi. Bahkan di dunia itu kalau urusan energi bisa jadi perang saudara, Mas. Ya. Ada Pak Presiden Prabowo kan selalu pesan. Ada food, energy, and water. Nah, itu yang sekarang dari ininya Pak Prabowo ya. Oke, jadi gini, Mas Khalid, mungkin yang pertama ini kita mulai dari rame-rame di Jawa Timur ya. Ada isu katanya di sebuah SPBU ada produknya Pertamina dicampur air gitu, dan itu disebarkan oleh pejabat publik lagi ya. Nah, ternyata itu tidak benar gitu. Nah, apa yang kalau Mas Khalid melihat fenomena begini nih kan? Apa yang di benak Mas Khalid ini kan menimbulkan keresahan ya. Seperti apa seharusnya yang harus dilakukan? Ya, saya kira isu ini ekor dari masalah pembatasan impor oleh SPBU swasta. Jadi ekornya banyak sekali. Berarti masih panjang itu ya? Masih panjang. Dan 2 bulan terakhir nih kayaknya. Masih terus ya? Masih terus. Jadi terus intinya ada orang yang mungkin sebel sama Pertamina, sehingga kemudian bikin isu yang macam-macam yang ternyata setelah diinvestigasi yang melibatkan aparat penegak hukum itu tidak benar. Benar. Jadi tidak mungkin kalau secara kimia itu air kemudian nyampur dengan bensin itu nggak mungkin. Apalagi seperti yang ditampilkan oleh Pak Wakil Wali Kota ini, nggak mungkin. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa BBM itu mengandung air atau mengandung zat lain, nggak bisa lewat botol air mineral ya?
ditaruh di situ ya? Tidak bisa. Itu kalau menguji satu kualitas BBM sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan oleh Migas, itu perlu alat yang canggih. Bahkan menurut saya itu tidak cukup dengan alat portable sebagaimana yang sering kita lihat di konten-konten itu. Itu ada satu alat itu yang produk Amerika, CVR namanya, itu Collaborative Fuel Research, itu harganya 10 miliar, itu dan proses untuk memastikan BBM itu sesuai spek atau enggak itu 2 jam. Jadi nggak cukup mas seperti yang di konten-konten YouTube itu kita lihat ya angka oktanya, itu ada 20 parameter untuk memastikan BBM itu sesuai spek atau enggak. Ada kandungan sulfurnya, oksidasinya, itu diukur semua. Jadi nggak cukup hanya satu parameter, gitu ya. Dan itu standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi secara saintifik itu nggak mungkin lah kalau seperti tampilan satu botol itu kemudian ada air, ada itu. Kalaupun misalnya itu kan kemungkinan kalau misalnya BBM yang tambahan etanol, karena etanol itu punya sifat namanya higroskopis. Jadi dia ngikat air, narik air. Jadi lembab udara itu ditarik, kemudian menjadi campuran air. Itu kalau etanol. Tapi kan Pertalite itu kan belum ada yang etanol. Kandungan etanol itu yang sudah dimiliki oleh produk Pertamina itu kan Pertamax Greens 95 mas. 95 ya? 95 itu yang ada kandungan etanol mandator itu 5%. Tapi kalau Pertalite kan nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi komposisi itu yang campuran itu agak. Berarti kalau ada pejabat publik yang mempertontonkan aksi yang terkesan heroik di awal itu apa maksudnya mas? Ya saya kira beliau mungkin sudah menarik ya dengan menyatakan, saya tidak tahu ini sumbernya dari mana, cuma ada orang datang dan kemudian membawa botol ini ya saya sampaikan. Tapi beliau ternyata kurang hati-hati sehingga tidak memastikan itu sumbernya itu dari mana. Itu kok tiba-tiba ada satu cairan di dalam botol isinya itu campuran bensin dengan air itu. Kalau standar dari SPBU sendiri sebenarnya mereka sudah ada uji petik gitu ya? Itu ya, salah satu uji laboratorium mas. Oh gitu? Uji laboratorium terutama kalau melalui proses kilang. Jadi blending yang saintifik, yang mengikuti kaidah ilmiah. Jadi racikan komposisi kimianya itu presisi itu ya dari produk kilang. Dan itu semua BBM yang diproduksi di kilang Pertamina itu setahu saya, termasuk saya pernah mendapatkan materi presentasi mereka, saya diajak untuk langsung melihat bagaimana proses produksi BBM. Itu sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali. Bukan kayak itu campuran cat ya, bukan ya kayak gitu ya? Nggak bisa. Karena itu namanya ngoplos itu namanya. Kalau ngoplos dalam pengertian blending itu benar. Semua produk BBM itu hasil oplos quote unquote blending. Karena apa? Produk BBM itu bahan mentahnya namanya nafta. Nafta itu dengan angka oktan yang rendah ya, sekitar 60-an ya. 60, kemudian agar dia menjadi produk yang layak jual sesuai dengan produk yang yang mau dijual sesuai dengan spesifikasi itu harus dinaikkan oktannya. Nah itu nanti ada campuran aditifnya, nanti ada HOMC-nya, ada high oktan mugas komponen, jadi biar oktan boosternya, kemudian macam-macam, ada campuran pewarnanya gitu, untuk menentukan ini jenis BBM apa, dan itu saya kira sangat ketat, jadi tidak mudah bagi pemain ya operator sebesar Pertamina untuk mengkhianati proses saintifik seperti itu. Hampir tidak mungkin itu terjadi misalnya di luar kilang ya. Katakan kilang, terus ketika diangkat tangki itu kemudian dicampur di sebuah tempat itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin? Nggak mungkin, kecuali pengoplos. Ya. Pengoplos memblending sendiri tanpa kaidah saintifik mungkin saja. Dan itu kan sudah fraud kan. Itu sudah pidana ya? Sudah pidana, karena sudah melanggar Undang-Undang Migas. Barang siapa yang menjual, itu Undang-Undang Migas ya? Undang-Undang Migas. Barang siapa menjual BBM yang di luar standar dan spesifikasi yang ditentukan itu pidana. Gitu. Termasuk pemilik SPBU akan kena sanksi? Kena sanksi. Kalau dia melakukan terbukti, itu? Kena sanksi. Artinya kalau pemilik SPBU melakukan itu berarti kebodohan? Kebodohan, karena dia bunuh diri. Dan pasti ketahuan? Ketahuan. Ketahuan. Dan memang ketika di 300 SPBU di Jawa Timur, tidak ada satupun yang dianggap melakukan pelanggaran dengan mencampurkan
Pertalite dengan air oleh Iyalah, itu Lemigas kebodohan dan bunuh diri saya kira. Polda Kalau Metro. itu secara sengaja dilakukan, ya kecuali misalnya ada campuran air sedikit karena misalnya ya tangki timbun itu kan harus dibersihkan secara periodik. Oke. Itu kan mungkin ada korosi, Ada, oke. ya rembes, kemudian ada campuran air. Tapi itu pun tidak seperti komposisi yang ditunjukkan oleh Pak Wali Kota itu. Itu secara saintifik itu nggak masuk akal. Gitu. Mungkin dia belum ketemu Mas Solid nih, jadi mesti dikasih tahu sebenarnya. Tapi kalau orang yang sengaja membuat isu itu dengan memasukkan air di dalam Pertalite itu pidana nggak? Pidana. Itu Sama. kena juga itu? Kena juga. Oke. Kena juga. Berarti bisa diproses hukum ya? Bisa diproses hukum. Makanya Oke. menurut saya tidak boleh orang dibiarkan tanpa efek jera. Untuk hanya demi konten misalnya. Itu nggak boleh. Karena sekali lagi seperti tadi yang disebut oleh Mas Galib itu, energi itu hajat hidup orang banyak. Betul. Hidup matinya suatu bangsa. Kalau kita misalnya mengalami shortage energi, itu BBM itu misalnya 2 hari saja, kolek kita. Nggak mungkin, karena kita belum bisa puasa BBM. Jadi buat kita jangan bermain-main dengan isu energi ini ya, karena itu sangat berbahaya dan membuat kepercayaan publik jadi makin menurun. Kalau terjadi pembulian besar-besaran atau masyarakat marah, SPBU-nya dibakar segala macam kan menjadi masalah besar sebenarnya. Saya kira iya. Jadi jangan main-main dengan isu pangan dan energi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi saya kira kita percayakan kepada pemerintah yang sudah membuat standar sedemikian rupa ya, termasuk sertifikasi, ada KAN ya, ada Lemigas ya. Bener. Kalau misalnya kilang itu ada sertifikasi dari KAN ya. Kemudian untuk produknya itu ada sertifikasi dari Lemigas. Itu kita percaya kepada otoritas yang punya wewenang untuk menetapkan bahwa itu sesuai dengan standar. Jika misalnya itu didiskreditkan, orang nggak percaya, kemudian itu bahaya ya? Bahaya sekali saya kira. Orang nanti mau percaya siapa kalau begitu gitu? Iya, kan ya saya kira mau nggak mau orang boleh misalnya ya kecewa dengan Pertamina terkait dengan isu tata kelola ya, ada isu oplosan itu. Tetapi kita tidak bisa mengingkari fakta bahwa Pertamina adalah state arm, alat negara untuk memastikan energy security. Coba bayangkan Mas, Pertamina itu punya 7.000 SPBU. Tentu saja di antara itu kan tidak semuanya punya langsung dikendalikan oleh Pertamina ya. Ada swasta namanya yang Koko, ada Kodo. Kodo. Yang Kodo itu yang dealer operated itu kan kadang mungkin ya ada pengusaha yang kurang teliti atau memang ada yang nakal. Itu kan kalau banyak kan pasti ada yang itu ya. Itu yang itu aja yang ditindak, tapi jangan kemudian quote unquote reputasi Pertamina itu dihancurkan karena itu bahaya. Bahaya sekali. Yang bisa mendistribusikan BBM satu harga sampai ke pelosok itu kan Pertamina. Sampai ke Jayawijaya, sampai ke Pulau Selayar, sampai Mentawai kan. Ini banyak publik yang nggak tahu bahwa tidak semua SPBU itu walaupun produknya dari Pertamina, cuman pengolahannya ada yang swasta. Iya, kan mereka ada Hiswana Migas ya. Hiswana Migas ya. Jadi mereka dapat barangnya dari Pertamina, bekerja sama dengan Pertamina, tapi dikelola oleh dealer. Ya. Ada juga yang dikelola oleh Pertamina sendiri. Itu namanya SPBU. Kalau di Jakarta 31 Mas. 31 ya. Koko. Itu 31. Company operate ya. Iya, kalau yang kode yang swasta berapa? 34. 34. Ada 2 itu ya? Iya. 31 sama 34. 31, 34. Kalau di luar Jakarta ada yang 44 ya. Oh, ada 44. 44 kalau ya sesuai dengan kode. Jadi, ya, kode daerah kali. Ini penonton mesti ngerti nih, membedakan itu ya. Iya. Oke. Mas, ini terkait dengan yang masih ramai juga sekarang SPBU swasta yang BBM-nya langka. Dan orang kembali ujung-ujungnya menyalahkan Pertamina lagi tuh ya. Dia katanya mau monopoli segala macam. Nah, sebenarnya duduk persoalannya di mana sih Mas soal itu, karena kok isunya jadi beralih kepada tiba-tiba ada orang jualan jualan kopi, duren. Jadi sebenarnya apa sih inti masalahnya gitu? Inti masalahnya kinerja SPBU swasta itu bagus.
Jadi sales mereka meningkat, sehingga penjualan mereka itu melampaui dari RKA 2025. Jadi mereka sudah mengajukan kepada pemerintah rencana impor BBM sekian. Ya misalnya 100.000 kiloliter. Itu untuk 1 tahun ya. Ada yang 400.000 kiloliter untuk 1 tahun. Oh, jadi mereka 2025 ini untung ya? Makanya untung, mau minta lagi. karena naik, minta. Jadi September sudah habis kuota itu. Kayak Shell itu sudah 99% realisasi impor. Sehingga mereka sudah tidak punya kuota untuk impor lagi. Lah pemerintah di sisi lain ingin membatasi impor. Jadi impor jangan sampai lebih daripada rencana. Ya, setahun yang sudah ditetapkan itu. Gitu. Nah sementara Pertamina itu masih punya kuota impor. Jadi realisasi impor Pertamina Patraniaga itu sekitar sampai September 2025 itu baru 66%. Kenapa nggak pakai kuotanya Pertamina? Sehingga secara agregat tidak menambah impor. Kuotanya terjaga gitu ya? Kuotanya terjaga. Dan itu kan kewenangan pemerintah. Itu masalahnya. Untuk membatasi impor. Karena apa? Impor BBM itu terkait dengan macam-macam. Ya, terkait dengan kurs juga, karena kan kita harus menguras sekitar untuk impor BBM itu sekitar 26 billion setahun, ya sekitar 450-an triliun, kan itu menguras cadangan devisa yang dampaknya tentu saja pelemahan nilai tukar rupiah, karena menambah defisit neraca perdagangan. Itu tadi menjaga neraca perdagangan. Betul, dan itu kan jadi tidak sembarangan impor. Tidak sembarangan. Tapi bukannya udah dibahas tuh di DPR, di kementerian juga sudah mulai dijembatani itu. Iya. Ada yang sudah ngambil. Sudah. Ada yang belum. Ada yang belum. Cuma ya awalnya kan saya mengikuti proses itu ya. Sudah ada kesepakatan tripartit ya. Ada pemerintah sebagai fasilitator mengundang dari pihak Pertamina dan SPBU swasta. Intinya deal. Waktu itu kan mereka kita akan mengambil base fuel ya. Base fuel itu sudah dijelaskan ya. Base fuel itu minyak murni. Ya. Belum ada campuran apapun. Iya, belum ada campuran apapun. Tiba-tiba kargo sudah masuk, tiba-tiba mereka menolak. Ya, kalau persyaratan-persyaratan lain kan sudah diikuti itu ada joint surveyor ya. Jadi bareng-bareng ini memastikan kualitasnya BBM-nya ya udah diikuti. Tapi ternyata kemudian setelah sampai di Merak itu ya ada kargo yang tertahan, mereka nggak mau beli karena ada kandungan etanol 3,5% ya. Jadi mereka menolak. Kan kesepakatannya base fuel. Saya kira kita juga tidak bisa menyalahkan Pertamina Patraniaga karena waktu itu kan pemerintah minta pokoknya 7-10 hari barang itu sudah ada. Jadi SPBU swasta bisa ngambil barang itu. Dan kan nggak mungkin proses untuk importase pengadaan itu kan paling nggak kan ya seminggu 2 minggu kan ya. Jadi mungkin itu dari kontrak sebelumnya yang sudah ada request khusus dari Patraniaga tambahan etanol 3,5%. Nah sekarang kemudian mereka mengimpor lagi nih Pertamina Patraniaga khusus mengimpor yang betul-betul base fuel. Murni. Dan itu swasta kan sudah kita baca ya di berita ya. Sudah ada yang clear, sudah ada yang mengambil, sekarang sudah mulai terisi lagi stoknya. Ya BPAPR sudah, kemudian AKR sudah. Vivo ya. BP AKR sama Vivo yang sudah ya. Sudah. Yang masih belum kan saya kira mungkin kita tunggu saja. Mas kalau produk BBM dicampur etanol memang sebenarnya itu jadi bagaimana sih kok banyak orang menolak? Nggak masalah Mas. Jadi etanol ini kan green energy ya, green fuel. Dia BBM yang diambil dari minyak nabati ya. Dari campuran ya? Ya, dari minyak nabati itu bisa dari molasses, itu dari ampas tebu ya, bisa dari singkong, bisa dari sorghum. Ya. Nah, itu kan bersih ya. Itu. Dan yang kedua, etanol itu oktannya tinggi, di atas 100. RON-nya itu di atas 100. Cuma isunya itu memang di sebagian pengguna yang teliti itu densitas. Ya saya kira bukan hanya etanol, semua green energy kalau di compare dengan tingkat fosil, kepadatan energinya itu pasti fosil. Pasti fosil. Cuma ada kelebihan, pembakarannya lebih sempurna. Karena apa? Dia RON-nya tinggi. Itu kan sudah dijelaskan. Justru sebenarnya kalau campuran etanol tuh dia pro green energi sebenarnya. Justru yang murni itu justru yang malah fosilnya bisa
bisa berkurang, Mas. Jadi ketergantungan terhadap BBM impor berkurang karena kita kan cukup melimpah bahan baku untuk etanol itu. Ya kan di luar negeri itu ya sudah banyak. Dan spesifikasi pabrikan mobil itu kan sudah mendesain ya sejak tahun 2006 kalau nggak salah itu sudah kompatibel dengan etanol sampai 10-20%. Oh. Di semua negara itu saya kira Brazil itu bahkan sudah E100 itu. Jadi murni BBM itu dari etanol. Loh, kenapa di kita isu jadi negatif banget ya etanol itu? Ya karena itu Mas, buntut dari keterbatasan stok BBM swasta. Dan kemudian mereka menolak karena ada campuran etanolnya. Sebenarnya bukan etanolnya yang ditolak, mereka mau base fuel. Yang murni? Yang murni, kalaupun mereka misalnya ada etanolnya, mereka sendiri yang nyampur sesuai dengan komposisi racikan mereka. Racikan mereka sendiri. Nanti kalau misalnya pemerintah ya mandatori sudah menetapkan tahun 2026, 10 misalnya, swasta harus ikut. Mereka akan mencampur juga 10% fossil fuel itu dengan etanol. Kayaknya pihak swasta juga menikmati isu ini deh, karena dia mendapat keuntungan dari sentimen negatif publik terkait dengan Pertamina dan etanol. Betul. Menurut saya ya, betul. Mereka dapat bola muntahan konsumen ya. Jadi sebagian konsumen yang kecewa dengan isu oplosan BBM Pertamina itu pindah ya. Dan kemudian itu cukup ya mengena di publik. Jadi publik itu kecewalah dengan Pertamina. Akhirnya apapun yang terkait dengan Pertamina jadi sensitif. Dan saya kira ya ada dugaan banyak orang ini memang didesain ya, merekayasa isu, diviral-viralkan sehingga orang distrust terhadap Pertamina. Tapi sekali lagi kalau kita main-main dengan soal alat negara ini kan Pertamina ini state art. Kalau misalnya ada kesalahan kan pasti tidak seluruhnya. Ada isu tata kelola, tangkap, proses. Dan ini sedang dikerjakan oleh pemerintah. Yang proses sekarang ya? Yang proses sekarang itu. Oke. Dan kemudian ya ternyata banyak ya serangan-serangan yang belum berhenti itu. Belum berhenti. Mas, kalau di beberapa negara ya, itu kan ada SPBU BUMN-nya mereka. Tapi ada juga milik swasta. Tapi keberadaan SPBU-nya itu bukan cuma di tengah kota. Tapi dia di remote area, di kota, kabupaten pun ada yang swasta. Nah, cuman kalau di Indonesia kan justru yang di daerah-daerah terpencil, yang kota itu hanya Pertamina. Sementara yang swasta hanya ada di kota-kota besar. Iyalah, kalau semua pebisnis kan maunya dagingnya, Mas. Nggak mau ngerikiti tulang lah ya, bahasa Jawanya itu. Tapi apakah itu bisa diatur di peraturan, Mas? Kalau pemerintah mau saya kira bisa. Bisa kan? Jadi kalau Anda mau ya bisa lebih ketat lagi Mas. Kalau kayak di Malaysia itu. Jadi kalau you mau main di bisnis hilir migas, you juga membangun infrastruktur dong. Nah, itu ada pengolahan ya, fasilitas pengolahan namanya kilang, you bikin juga dong. You bikin di sini, nanti kamu jualan BBM di sini. Tapi kan berarti ada nilai tambah. Karena industri pengolahan kan jalan itu. Ada tenaga kerja, ada pajak, dan seterusnya. Cuma kan yang di tempat kita kan mereka maunya ngambil yang ini agak saja. Jadi sebenarnya mereka jualan aja ya. Jualan saja, trading saja. Mereka bikin minyak nggak di sini, produksi BBM enggak. Mereka impor semua. SPBU swasta itu ya semuanya impor dari Singapura. Dan ini yang juga ingin dibaurkan komposisinya oleh pemerintah. Karena pemerintah kan ada komitmen politik tuh dengan Presiden Trump ya. Presiden Trump kan ada kesepakatan untuk tarif itu, kemudian kompensasinya membeli produk energi Amerika senilai 15 miliar dolar. Ya, sementara kita ini kalau dari komposisi impor BBM itu 53% itu dari Singapura. Dan itu telah berlangsung puluhan tahun, Mas. Bukan hanya puluhan tahun saya kira. Kalau kita baca dari buku saya itu ratusan tahun, Mas. Kita mengimpor BBM itu dari Singapura itu sejak sebelum kita merdeka. Sementara Singapura tidak memproduksi, tidak punya lapangan resources, tidak punya resources dulu. Jadi mereka hanya energy hub. Energy hub, mereka lalu lintas perdagangan minyak. Kenapa kita dari dulu sampai sekarang beli sama Singapura? Ya karena Singapura punya kapasitas kilang yang gede banget. Ya, kapasitas kilang mereka itu sekitar 1,3 juta barel per day, sementara konsumsinya itu kalau nggak salah ya sekitar 300.000 barel per day.
Waduh. Siapa off-takernya itu, kelebihan itu kalau bukan kita? Ya kita 1 juta barrel kebutuhannya. 1 juta Per hari. barrel. Jadi Singapura sangat mengandalkan market share dari Indonesia. Sehingga Oke. kalau Pak Menkeu kemarin rame-rame, ya rame-rame, Pertamina malas. Ya bukan sekedar itu. Ini kan ada faktor geopolitik. Ya, ada faktor geopolitik. Saya ini mempelajari isu ini lama sekali. Oke. Sejak sebelum reformasi ya, sebelum reformasi sampai reformasi itu bahkan World Bank itu nulis surat kepada Menteri Keuangan. Nanti bisa dilacak Menteri Keuangannya pada saat itu siapa. Yang intinya pemerintah nggak usah bangun kilang. Wah, serius nih? Serius. Ini Nggak valid usah, nih? valid, dan itu saya tuangkan di buku saya yang pertama itu Mas. Yang Ada di bawah buktinya, bendera asing. dokumennya ya? Ada dokumennya. Wah, Dan World itu Bank ya? World Bank menulis surat agar pemerintah Indonesia ngapain Tahun membangun berapa tuh, Mas? kilang, karena kilang itu mahal sekali. Oh gitu. Kenapa Anda memproduksi sesuatu yang mahal sementara Anda tinggal beli murah? Oh, oke. Itu. Ya itu kan ada faktor geopolitik. Tahun berapa Dan itu kira-kira? Tahun 9 ya menjelang reformasi, Mas. Menjelang- Awal-awal reformasi. Awal-awal Awal reformasi. reformasi. Sehingga sampai sekarang kita ini nggak bisa mendirikan kilang, Mas. Karena banyak sekali campur tangan asing yang tidak menghendaki Indonesia ini punya kilang baru. Karena kilang itu simbol kemandirian energi. Simbol kemandirian energi, anggap Oke. saja kita hulunya ya, produksi Oke, hulunya oke. itu naik, tapi kalau kapasitas kilang kita Tidak seperti memenuhi. sekarang, tetap kita harus impor dalam bentuk produk kilang. Oke. Sementara di negeri di Lain. tetangga itu, negara Bikin itu. di negeri jiran itu, mereka punya stok BBM, Iya. kapasitasnya gede. Berlebih. Marketnya siapa ya kita, dan itu dipelihara, ketergantungan itu dipelihara agar kita tetap tergantung dengan impor produk. Apalagi kita BBM pasarnya mereka. cukup besar ya. Bukan hanya cukup besar, Pak. 1 juta barrel per Sangat hari. besar. 1 juta barrel per hari itu dirupiahkan berapa itu? Ya itu tadi, Mas, kalau kita sekitar 26 billion. 26 billion Miliar total dolar. impor ya. Sekitar 26. 450-an triliun untuk Waduh. impor BBM. Impor BBM dan LPG. Siapa aja yang menikmati Ya, Mas kalian tahu itu. Media kan tahu itu ya. Siapa Godfather Gasoline kita kan itu sudah tahu semua. Karena jadi ini tersangka dong. bisnis gede yang tidak mungkin ya pemain receh-receh itu ikut. Ini kelas kakap nih, teri-teri itu minggir dulu lah. 450 triliun. Mas 50 triliun. Kalau Mas Gale punya 1% saham aja di bisnis itu, Mas. Ya, Aduh. sudah ongkang-ongkang kaki, Mas. Aduh, saya bisa biayai pemilu berapa kali ya? Ya. Ya, bisa dibayangkan, dan itu sekarang lagi di reshuffle, dikocok ulang permainannya oleh pemerintah baru, sehingga iya, kan iya. pasti ada efek samping itu. Oke. Ada reaksi-reaksi, goncangan pasti terjadi. Wajar ya? Wajar. Tapi kalau menuju kita sepakat sih mendorong agar kita tidak terlalu mengindahkan kepentingan asing ya di situ. Artinya ini momentum untuk bagaimana kemandirian energi itu dibangun melalui kita punya kilang sendiri gitu. Ya, saya kira kan ada Ya. dua madhab, Mas. Ya. Oke, Ada gimana? madhab energy sovereignty, ada madhab energy security. Oke. Kalau energy sovereignty berarti kita mengandalkan resources yang kita punya. Oke. Kalau resources yang kita punya, terus terang kita itu lebih banyak energi hijaunya. Oh. Ya kan? Oke. Jadi kita itu bukan negeri kaya minyak, tapi kita itu negeri energy mix, negeri bauran energi. Energi, oke. Green energy kita itu melimpah potensinya. Tapi menuju ke sana ada jembatannya, Mas. Jadi migas ini tidak boleh dibiarkan karena ketergantungan kita terhadap migas itu masih sangat tinggi. Bukan hanya kita, saya kira. Secara global juga sama. Oke. Semua proyeksi lembaga dunia sampai tahun 2060 bauran energi migas itu masih sekitar separuhnya, ya 50-an%. Itu. Jadi energi migas fossil fuel ini tetap harus kita urus. Itu. Karena masih 50%. Masih 50%. Sehingga meskipun kita ini sedang transisi energi, tetap kita penting untuk membangun kilang. Ya kan? Kita kan go green ini nanti ya. Ya. Nanti akan disulap semua menjadi listrik. Ya. Mobil jadi listrik, motor Ya. jadi Ya. listrik, semua listrik ya kan. Tapi kan transisi, Mas. Tidak ujuk-ujuk. Karena di hulunya listrik itu juga sumber energi pembangkitnya kan masih batu bara. Yang itu yang masih affordable juga. kan, Iya. yang masih murah. Itu. Lah kalau di migas kan kita punya jembatan, ada gas bumi yang lebih bersih, ya enggak? Gas bumi yang lebih bersih. Tapi di BBM sendiri tetap harus diurus.
Dalam rangka apa? Ya tadi menopang ketahanan energi. Kalau proyeksi kedepannya kan swasembada energi. Jadi kita menggunakan potensi kita sendiri, berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi kan susah. Karena apa? Misalnya kalau kita mau mengejar konsumsi kita 1,6 juta barel per dewas untuk minyak saja konsumsi kita 1,6 juta. Kapasitas produksi lifting kita itu kan 580.000 barel. Anggap saja sekarang naik 600.000 barel. Itu bukan semuanya punya pemerintah, Mas. Kan kita ada production sharing contract, ada kontrak kerjasama dengan swasta ya. Dengan swasta. Jadi yang masuk di jatahnya pemerintah itu sekitar 300-an ribu barel per day, let's say ya. Segitu. Itu yang bisa diabsorb di kilangnya Pertamina. 300.000, Mas. 300.000 kebutuhan kita 1,6. Kapasitas kilang kita 1,1. Kapasitas operasional hanya 900.000 barel. Jadi tanpa kita melakukan peningkatan ya kapasitas, kita tetap akan impor andai kata misalnya hulunya kita naik. Misalnya hulu nih, target pemerintah 1 juta barel. Kan tetap masih kurang ya. Masih kurang, 600.000 ya. Kemudian kilangnya tetap 900.000. Kita tetap akan impor, Mas. Tetap impor. Tetap akan impor. Jadi tidak ada satu solusi, misalnya kilang aja nggak cukup ya? Nggak cukup, Mas. Harus hulu dan hilir. Hulu dan hilir harus bersamaan. Bersamaan. Produksi hulu dinaikkan, lifting kita naikkan, kapasitas kilang juga dinaikkan. Itu baru kalau sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, kita swasembada energi. Masih mungkin nggak swasembada energi itu? Mungkin, Mas. Tidak ada yang tidak mungkin. Cuma kita perlu revolusi tata kelola. Ini penting ini. Karena kalau di hulu, kita ini kan terkenal ya negara yang sangat ribet untuk investasi hulu migas. Jadi ease of doing business migas itu di kita ini kan terkenal nggak terlalu atraktif, nggak menarik ya. Soal kelembagaannya ya terlalu birokratis. Kemudian rezim fiskalnya terlalu kaku ya. Kemudian kita tahu secara makro ekonomi kita tahu ICOR kita itu tinggi ya kan. 6,8 kalau nggak salah. Ya ada ya macam-macam lah biaya-biaya. Belum lagi perizinan. Nah itu termasuk ICOR, Mas. Preman. Jadi kapasitas birokrasi itu masuk di situ, premanisme masuk di situ, kualitas SDM tenaga kerja masuk di situ. Kenapa kalau di negara lain tuh yang kita tahu kayak di Malaysia misalkan, itu kalau ada orang ingin ngebor, itu semua fasilitas itu disediain sama negara. Nah dia dulu niru kita, Mas. Dia itu kan dulu Undang-Undang Petroleum Development Act Malaysia itu niru Undang-Undang 8 tahun 71. Jadi mereka tahun 74, kita tahun 71. Niru persis. Production sharing contract itu niru persis. Itu. Tapi Mas ya, tapi konsisten mereka ya? Mereka konsisten karena kapasitas birokrasinya, Mas. Mas, kita memang produksi mulai agak berkurang justru ketika Undang-Undang migas diberlakukan. Betul. Padahal sebelum itu justru malah lebih bagus. Begitu undang-undang liberalisasi migas sudah diberlakukan, malah turun. Pertamina jadi kayak pemain swasta lain di mata BP Migas waktu namanya itu. Gitu. Justru malah undang-undang migas itu malah membuat IMF juga yang nyuruh tuh kalau nggak salah. Iya memang betul. Dan itu saya ungkap di dalam buku saya juga. Itu USAID itu, Mas. Draftnya yang bikin USAID. Waduh. Gimana ini? Artinya memang yang nggak pengen kita maju kayaknya. Memang ada yang nggak pengen kita maju di tata kelola ini ya. Karena yang diserang tata kelola ternyata ya. Betul. Aturan-aturan itu makanya sekarang pertentangan tentang tata kelola tentang undang-undang migas itu juga jadi sampai sekarang kan masih jadi isu yang krusial kan. Iya, sebenarnya kan lembaga-lembaga internasional itu kan sebenarnya ingin menerapkan resep umum, Mas. Resep umum yang itu untuk memulihkan ya penyakit-penyakit inefisiensi, korupsi. Itu mereka sudah punya template, Mas. Ada SAP namanya, Structural Adjustment Program. Itu kalau di tata kelola migas biasanya rujukannya itu Norwegian model. Kalau Anda mau maju ya jangan rangkap fungsi. Jadi kalau BUMN, NOC ya sudah dia komersial saja, regulator ya di luar itu pemerintah. Itu karena rangkap fungsi itu ya sumber inefisiensi, korupsi ya kan. Nah itu mereka terapkan di Indonesia. Tapi yang mereka nggak perkirakan ternyata Indonesia itu kapasitas birokrasinya itu belum cukup. Sehingga
itu berhasil di Norwegia, tapi gagal di Aljazair, gagal di Indonesia, ada gagal di beberapa negara kecil lain yang belum siap. Inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa model itu pasti tidak bisa one size untuk fits semuanya. all, doesn't exist. Iya. Jadi saat apapun masalah, apapun makanannya, teh botol minumannya itu nggak bisa diberlakukan. Betul. Apapun masalahnya, ini solusinya itu nggak bisa diberlakukan. Apalagi mereka memaksakan cara-cara mereka untuk kita terapkan di sini. Iya. Itu sangat tidak kompatibel Iya, sebenarnya. dan kita juga tidak boleh mengadopsi mentah-mentah. Betul. Jadi meskipun kita misalnya dimentor ya oleh entah itu IMF, entah itu World Bank, bukan adopt tapi adapt. Jadi bukan mengadopsi tapi mengadaptasi. Kalau mengadaptasi kan sesuai dengan kondisi kita sendiri kan. Itu kita udah siap belum sih dengan skema misalnya tadi ya istilahnya itu 3 kaki separation of power model. Jadi ada institusi wasit seperti BP Migas yang ternyata oleh MK dinyatakan inkonstitusional. Kemudian ada regulatornya ya. Ada regulator, nanti ada operator, itu dipisah-pisah ya. Tidak ada rangka fungsi operator dan regulator. Ternyata kan gagal. Tadi Mas Gawi sudah menyebut, puncak produksi minyak kita itu justru ketika dikelola dengan Undang-Undang 8 tahun 71. Kita menjadi eksportir minyak tergabung di dalam OPEC. Sampai kita keluar akhirnya. Migas, kita sign langsung out itu. Kita keluar. Kita suspended dari keanggotaan OPEC. Ada yang bilang ya, bahkan Petronas saja atau siapapun disuruh datang ke Indonesia menggantikan Pertamina, nggak akan sanggup bisa mengolah. Nggak sanggup Mas, karena Pertamina itu menghadapi kompleksitas ya. Kompleksitas secara geografi dulu deh. Ya secara geografi kita ya jauh lah. Lebih rumit ya. Pola distribusi ya dibanding Malaysia. Malaysia kan cuma berapa? 60 juta Mas ya? Kita 300 juta ya, hampir 300 juta. Kita negara kepulauan. Itu kalau nggak merdeka Mas, nggak mungkin kita itu bisa BBM satu harga. Kalau misalnya hanya pakai murni kalkulasi ekonomi, mekanisme pasar, nggak mungkin harga BBM di Papua itu sama dengan di Jawa. Nggak mungkin Mas. Iya. Karena begitu rumitnya itu. Dan sekali lagi tadi, SPBU swasta mau nggak jualan BBM, buka SPBU misalnya di Jayapura? Nggak mau. Di Mentawai, di Selayar. Jangan jauh-jauh lah, di Demak lah. Nggak mau, mereka ngambil yang ceruk-ceruk market yang gede-gede. Yang ini konsumen kita kan kata Pak Dede itu kan profesional komplainer ya. Kelas menengah di kota-kota itu ada keluhan sedikit udah langsung itu berontak. Tapi mereka tidak melihat ya kompleksitas perusahaan negara ini yang dia disuruh untung, sisi lain mengemban PSO yang sangat berat. Ada beban public service obligation yang sangat berat. Dan itu tidak dibebankan kepada operator swasta. Ya enggak. Jadi pemerintah Pertamina itu harus mengonsol Mas biaya kos distribusi di Jawa dan di luar Jawa. Dan kadang dibayarnya juga telat sama pemerintah. Ya, ada mekanisme kompensasi. Belum lagi urusan politik Mas. Dipanggil DPR. Waktu saya ke Petronas, mereka bilang, kita nggak pernah dipanggil sama parlemennya Malaysia. Karena mereka murni, ya bisnis saja. Mereka di bawah Perdana Menteri, Mas. Jadi nggak bisa langsung, ya, karena beda kan sistem politiknya ya. Jadi mereka misalnya kalau mau minta keterangan harus izin dulu kepada PM. Karena Direktur Utama Petronas itu langsung di bawah Perdana Menteri. Jadi tidak misalnya berhubungan langsung dengan parlemen, kan mereka parlementer kan? Parlementer. Tapi kalau di sini setelah mereka ikut Danantara, berarti mereka DPR manggilnya Danantara ya? Nggak langsung Pertamina gitu? Ya mungkin ya. Melalui, masih. Tapi mungkin mereka CC-nya mungkin ya ke Danantara. Ya tidak harus juga. Nyatanya waktu kemarin mereka manggil Pertamina juga langsung tidak harus izin Menteri BUMN kan? Sama aja. Itu. Ada yang minta sarung juga kan buat CSR. Oke, ini tadi kan disinggung soal sovereignty energy ya. Kalau security gimana tadi? Ya, kalau pendekatan security energy. Kalau security Mas, yang penting availability. Availability. Ada ketersediaan. Ya, kemudian accessibility. Bisa dijangkau. Ya, kemudian ada affordability. Terjangkau. Ada dan terjangkau harganya. Kalau ada mahal kan nggak affordable. Rakyat nggak bisa beli. Kalau
ada ya harganya mahal nggak terbeli. Tapi kalau mahal barangnya nggak ada juga buat apa? Yang terakhir acceptability itu secara lingkungan itu BBM ini kan harus semakin go green ya. Paling nggak standar Euro. Ya, standar Euro kita harus naik kelas dari Euro 2, Euro 3, Euro 4 ya. Sudah bertahap kan unleaded ya, kita sudah timbal sudah dilarang ya kan. Kemudian angka oktan ya menurut saya ya itu si Pertamax itu sebaiknya ya itu dihapus saja. Kan itu oktannya 92 ya. 92 itu sebaiknya ya. Langsung 95? Ya paling enggak transisi dulu lah ya. Yang 93 ya, 93 atau 94. Kan green sudah ada nih. Iya, green kan. Green sudah campuran etanol ya, 95. Kalau misalnya mau tetap gasoline ya tanpa yang etanol boleh juga sama-sama. Yang ini Pertamax green, yang ini namanya apa tapi sama-sama RON 95 yang tanpa etanol misalnya. Karena apa ya, Pertamax ini kan sebagai produk kan sudah tercemar ya, quote unquote ya. Ada isu Pertalite dijual dengan harga Pertamax gitu kan ya. Itu saya sih sebagai pengamat, sebagai pemerhati, sebagai sekolah ya, ada baiknya sebagaimana dulu kita pernah menghapus premium. Kemudian Pertalite, kemudian Pertalite punya tempat, sekarang kesadaran masyarakat terhadap kualitas BBM yang lebih baik. Itu mereka bahkan Pertalite ya konsumsinya masih tetap tertinggi itu, tapi di kota-kota besar mereka udah nggak mau itu si Pertalite ya. Mereka sudah naik kelas lah, ada yang Pertamax Green, ada Pertamax Turbo. Saya bahkan banyak menemui di SPBU itu motor itu bahkan turbo itu. Itu udah overspec itu. Udah tinggi banget ya oktanya. Artinya saatnya Pertamax ini rebranding lah ya, ganti. Saya kira rebranding ya, angka oktanya dinaikin, entah itu 93 atau 94. Tapi namanya harga lain. naik ya? Ya harga kan selisihnya dikit Mas. Coba kita lihat Pertamax Green sama Pertamax Turbo, kita lihat di SPBU selisihnya berapa? Rp100. Nggak material lah ya, nggak material lalu. Misalnya mereka motor ngisi 10 liter itu tambah misalnya 10.000 ya. Tambah 1.000 ya? Iya, 1.000. 1.000 nggak material lah Mas, 1.000 parkir aja udah nggak dapat sekarang. Iya. Mas, bagus juga ini ide usulannya. Bagaimana kita mengukur energi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat? Ya inilah Mas, semakin maju sebuah negara semakin tinggi konsumsi energinya. Itu jadi konsumsi energi itu salah satu indikator maju tidaknya sebuah negara. Jadi semakin tinggi konsumsi energi, semakin efisien konsumsi energi, semakin biasanya semakin maju negara itu. Ya kita lihat negara-negara maju seperti Singapura, Korea Selatan ya, Amerika, negara-negara di Eropa itu konsumsi energi per kapitanya tinggi sekali. Sehingga tidak ada orang yang tidak mengonsumsi listrik misalnya. Ya enggak. Jadi kebutuhan listriknya makin tinggi Mas, untuk ngecas HP, ngecas laptop, ya enggak. Misalnya kalau pengguna BEV ya, motor listrik, mobil listrik untuk transportasi. Ya enggak, karena enggak mungkin kita ini bisa menjadi bangsa beradab tanpa konsumsi energi. Kita nggak mungkin omon-omon di sini tanpa ada AC, tanpa ada lampu, tanpa ada energi. Nggak mungkin kita ini kemudian kembali ke zaman batu misalnya pakai cemplik kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Sekarang ini alhamdulillah rasio elektrifikasi menurut pemerintah sudah 99% ya. Meskipun masih ada sisa 1% yang belum menikmati terangnya kue pembangunan. 1% itu kalau dikalikan penduduk. Kalau diekstrapolasi 300 juta misalnya. 3 juta. Ya 3 juta Mas. Lumayan itu ya? Lumayan. Gede ya? Gede sekali. Untuk ukuran negara yang sudah mau naik kelas. Iya. Itu kenapa mereka belum terelektrifikasi? Ya remote ya, mungkin ya remote area. Infrastruktur. Infrastrukturnya belum terjangkau ya. Pulau-pulau terluar kali ya? Pulau-pulau terluar. Iya. Sebenarnya bukan hanya terluar Mas. Di Bekasi itu saya dapat, masih ada yang rumah-rumah gedek itu belum dapat sambungan listrik. Nggak usah jauh-jauh Mas. Di sekitar Jawa itu masih ada yang belum menikmati listrik. Karena apa? Kemampuan ekonomi. Iya. Jadi syarat untuk menjadi negara maju itu harus 100%. 100%. Dan bukan hanya sekedar 100%. Dan konsumsinya? Tingkat konsumsinya. Kita berapa? Ya kita kalau secara agregat ya, konsumsi per kapita kalau di setara barel ya, per kapita itu 6 barel
per kapita per tahun. Per kapita per tahun. Jadi kalau per harinya kira-kira konsumsi energi kita itu 2,6 liter. 2,6 liter per hari. Per hari. Konsumsi energi kita semuanya nih Mas, bukan hanya untuk BBM ya, tapi semua ya kita listrik kan itu konsumsi listrik, energi, kendaraan, BBM semuanya itu setara dengan 2,6 liter. Itu masih rendah? Sangat rendah. Dibanding dengan negara ASEAN deh? Ya sangat rendah Mas. Singapura? Singapura tinggi sekali. Tadi 101 ya, 101 barel. 101 barel setara minyak per kapita. Per kapita per tahun. Wow. Apa yang membuat mereka tinggi dan kita rendah? Ya karena memang ekonominya tumbuh. Kan konsumsi energi itu terkait dengan pembangunan. Oke. Ya kan, misalnya ada industri butuh listrik, ya enggak? Iya. Konsumsinya naik. Orang kemampuan ekonominya tinggi, konsumsinya naik. Misalnya tadinya hanya untuk setrika, sekarang untuk AC, konsumsinya naik. Kenapa? Bisa bayar untuk listrik. Orang sudah soal kenyamanan, ya kan. Sekarang saya kira kalau di Jakarta hampir semuanya pakai AC. Ya, semuanya. Itu kan berarti kenaikan konsumsinya naik itu karena kemampuan ekonominya, willingness to power-nya itu naik. Sehingga ini kayak lingkaran setan Mas. Ini kita ini supply sama demand itu bulet itu. Mau kita supply dulu atau kita rekayasa demand dulu. Nah itu bulet. Itu sesuai dengan mazhab ekonomi lah. Kalau mazhab ekonomi pasar kan sudah nanti supply creates its own demand. Jadi padahal nggak begitu ya? Ya ternyata kan enggak. Ternyata kan nggak begitu. Kalau supply terus, demand-nya nggak direkayasa, nggak ada upaya, ya kan oversupply. Kayak PLN sekarang ini kan oversupply itu. Ya kan, misalnya ada crash program dulu 10.000 megawatt, kemudian 35.000 megawatt, asumsi pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu kan berarti konsumsi listrik naik itu. Ternyata flat, rata-rata konsumsi 5%. Ekonomi zaman Pak SBY kan 5,6% atau apa kan ya. Kalau dihitung secara time series 10 tahun itu, Pak Jokowi lebih rendah lagi 5,2%. Meleset itu. Akhirnya kan oversupply Mas. Sementara PLN dulu sudah diperintahkan untuk menggenjot ini. Dalam rangka apa? Mengantisipasi kenaikan demand. Karena proyeksi pertumbuhan ekonomi. Begitu pertumbuhan ekonomi meleset, ya sudah konsumsi meleset. Oversupply. Berarti kelas menengah kita nggak tumbuh dong Mas? Ya itu. Kelas menengah kita ini kan aspiring middle class sebenarnya. Bukan betul-betul kelas menengah. Aspiring middle class itu middle class wannabe. Yang ingin menjadi middle class yang rentan sekali jatuh miskin. Ya kayak misalnya jatuh miskin ya misalnya kan kelas menengah kita itu kan bukan seperti kelas burjuasi di Eropa Mas. Kelas menengah kita ini kelas terpelajar ya, anak-anak ya mungkin sudah pakai dasi kayak Mas Galip ini. Ya penampilannya sudah oke ya, tapi isi dompetnya enggak. Dompetnya nggak berubah. Dompetnya nggak berubah. Itu begitu kena PHK wassalam itu. Gini, penampilan kelas menengah, dompet terengah-engah. Iya, terengah-engah. Dan itu ternyata banyak loh Mas. Banyak Mas. Itu kalau menurut World Bank itu kan yang aspiring middle class itu kan 200-an juta itu. Wow. Aspiring middle class. Tapi mereka tetap ke kafe Mas. Ke kafe, meskipun pakai kartu kredit numpuk itu kan, pay letter ya kan. Pay letter semua. Begitu gajian, duitnya buat bayar semua. Jadi hidup mereka itu udah dari ini aja, gesek ke gesek itu. Iya. Oke. Sekarang kembali ke tadi Mas. Kan ternyata kemandirian energi itu tidak bisa satu resep kalau di Indonesia ya. Karena Indonesia itu harus imbang antara yang fosil dengan energi baru terbarukan lah ya, gitu ya. Itu sebenarnya gimana itu nanti pada skema atau arsitekturnya seperti apa mestinya? Saya kira Mas, ada 50-50 atau pada tahun berapa itu akan ideal itu nanti? Iya. Kalau kita mengikuti KEN ya, ada PP Kebijakan Energi Nasional. Tapi itu meleset terus Mas. Meleset terus. Jadi kalau menurut PP KEN mestinya tahun 2025 kita ini bauran energi hijaunya itu sudah 23%. Sekarang baru? Sekarang baru 15%. 15% ya, 15%.
tahun 2050 mestinya 31%. 2050. Oke. Baurannya 31%. Oke. Yaitu kalau dengan bisnis as usual seperti biasa itu juga berat. Apalagi kita kena interupsi Trump. Itu punya dampak loh Mas, secara geopolitik. Trump ini kan pro fossil fuels. Jargon kampanye dia kan drill baby, bor terus sayang, bor terus sayang. Dan itu kan mempengaruhi pasar energi hijau. Dulu energi hijau itu di zaman presiden sebelumnya, Joe Biden itu kan diinsentif ya, dikasih karpet merah. Sekarang dihabisi. Nggak ada lagi insentif energi hijau. Omon-omon aja itu. Tapi negara-negara barat tuh memaksa kita untuk segera melakukan diversifikasi energi. Batu bara dilarang, jangan pakai fosil kelamaan. Kan agak kontradiktif gitu. Iya, ya kan mereka kan sudah mengotori lebih dulu, Mas. Jadi negara-negara korbannya kita yang masih baru mau tumbuh sudah dilarang. Padahal mereka sudah tumbuh menjadi kaya, menjadi negara maju setelah mengeksploitasi energi fosil habis-habisan. Sudah ngabisin hutan juga mereka. Rugi dong kita kalau kayak gini. Ya kalau pakai teori dependensi teori ketergantungan, ya selamanya negara maju itu tidak ingin ada negara berkembang yang maju. Jadikan pasar doang ya. Jadikan market. Gitu. Dengan berbagai jebakan kan, ada jebakan utang macam-macam itulah. Betul. Itu kalau teori, dan itu memang terjadi ya. Terjadi. Dan itu di sektor energi sudah terbukti. Saya kira. Surat Menteri Keuangan itu, yang dari Bank Dunia itu. Iya. Saya kira itu bagian bukti. Dari intervensi lah ya. Intervensi betul. Ada ketergantungan kita terhadap negara lain, atau mungkin pendekatannya hanya murni market ya. Iya. Secara ekonomi ngapain kalian bikin kilang yang mahal sekali, 200 billion. Iya. 300 triliun, Anda beli aja. Ternyata beli kan kita boncos juga devisa kita. Tiap tahun 450 triliun. Kalau total semua dengan migas itu saya hitung itu 36 billion. Karena memang ketergantungan itu diciptakan ya. Ya kalau kita, Mas Pung, dulu HI tahu teori Andre Gunther Frank ya kan? Teori dependensi teori ya, ketergantungan. Itu ada ketimpangan struktural yang memang diciptakan, Mas. Nah, kalau kita baca bukunya ekonom yang bekas yang di Stiglitz, Joseph Stiglitz. Bukan, yang satunya lagi yang Economic Hitman. Oh itu. Itu kan kesaksian pelaku ya, bahwa dia itu menjebak sebuah negara dengan cara utang itu. Termasuk nanti itu di Amerika Latin ya. Nah itu ternyata memang sampai hari ini terjadi. Dan itu sebenarnya pelakunya tidak hanya Barat ya. Artinya negara lain yang punya kapital gede, negara yang mau jadi imperium baru melakukan, Mas. Dulu kan satu-satunya kan the only actor, the only one kan Amerika. Sekarang Cina rule the world. Bush, ya kan? Iya. Saya kira kalau kita jadi negara maju juga akan melakukan hal yang sama, Mas. Oke. Dan itu teori realis lah itu. Iya, realis banget memang. Mungkin Asia baru sekarang ya, mungkin ya beberapa. Tapi kalau kayak di Afrika kayaknya udah cukup lama ya dilakukan eksploitasi kayak gitu ya. Iya, makanya ada teori soal resource curse ya, kutukan sumber daya alam. Itu studi kasusnya itu banyak di Afrika. Ya, sampai hari ini masih begitu. Ya, SDM-nya rendah, dibiarkan bodoh, nggak bisa mengelola dikasih sumber senjata daya untuk perang sendiri. Untuk perang konflik. Sudah. Dan elitnya yang menguasai itu elit itu aja. Hanya orang segelintir orang. Bahkan kalau untuk diadu domba, antar suku. Betul. Dan itu yang paling mudah dieksploiter itu kan memang sektor ekstraktif, Mas. Kenapa sektor ekstraktif itu rentan menjadi kutukan? Karena memang sifatnya itu ekstraktif. Ya kan ini modal besar. Kalau di industri namanya enclave industri, industri kantong, melibatkan sedikit pihak, misalnya host country elit penguasa, deal dengan komprador, dengan pemilik modal, selesai. Kemudian mereka pakai kekuatan kekerasan, militer, koersif aparatus untuk menekan masyarakat, termasuk host society yang di situ ada sumber daya alam agar tidak berontak, ditekan dengan kekuatan bersenjata. Sehingga kemudian menjadi kutukan. Di situ sebenarnya bukan kutukan minyaknya ansih, bukan mineralnya ansih, tapi tata kelola yang membuat sumber daya alam itu menjadi kutukan. Ya itu. Harusnya kan remedinya apa? Ya kita harus mandiri dalam pengertian kapasitas SDM, kita bisa kelola sendiri. Ya, teknologi bisa kita kuasai sendiri. Selagi kita bergantung ya teknologi dari negara lain,
Misalnya kita punya minyak ini. Ya. Oh minyak Anda itu hanya ini sand oil ini CO2-nya tinggi nih. Kita nggak punya teknologi Mas, terpaksa kita pakai teknologi mereka. Ya mereka tentu saja punya prasyarat kan. Ya kalau you mau kita bantu ya, ayo kita konsesinya harus jelas. Gitu semua ya. Gitu semua. Jualan semua ya ini. Iya. Jadi kalau kita misalnya Mas punya kekayaan sumber daya alam, tapi kita tidak menguasai teknologi, itu rentan jadi kutukan. Nah teknologi ini kan terkait dengan input ya, SDM kita, ya pola pendidikan kita. Kita termasuk elitnya Mas. Termasuk elitnya. Elit ini kan juga refleksi kan ya. Elit ini kan refleksi dari keadaan secara umum masyarakat. Kalau masyarakat begini, elitnya begitu kan ya. Karena yang dipilih oleh masyarakat kan dari antara mereka juga. Di antara mereka. Jangan-jangan mereka seneng ya kalau melihat kita elitnya banyak korupsi. Karena semakin banyak korupsi, semakin mudah dikooptasi. Kalau gitu teori pengusaha hitam itu semakin kotor, semakin senang Mas. Semakin seneng kan? Semakin senang. Karena untung mereka semakin banyak. Tapi sekarang itu kan banyak madhab ya. Ya itu hanya menguntungkan sesaat, tapi tidak berkelanjutan. Makanya sekarang kan ada istilahnya kan pembangunan berkelanjutan ya, sustainable development. Itu kan pembangunan berkelanjutan itu syaratnya kan ada transparansi, ada partisipasi, ada akuntabilitas. Oke, kita cari duit, tapi bagaimana nilai keuntungan kita itu bisa kita perpanjang durasinya. Jangan kita keruk sekarang, usia 10 tahun. Untung kita cuma 10 tahun. Kenapa tidak kita kelola secara baik, sehingga dalam waktu 1 abad kita ini masih untung. Dapat untung terus. Dapat untung. Jadi mereka tetap kalau kapitalis ya tetap nyari untung Mas. Tetap nyari untung intinya. Cuma ada yang nyari untung dengan cara kotor, langsung ada yang agak bola pendek, ada yang ingin bola panjang. Dan yang bola panjang ini yang bisa sinergi Mas. Makanya mereka menuntut kita akan impor ya barang produksi dari negara Anda, tapi kita mau energinya itu R100, renewable 100 itu. Jadi tidak merusak lingkungan ya. Nah, itu mereka sekarang ada yang begitu-begitu. Asal itu konsisten, tidak hipokrit, kita setuju Mas. Masalahnya kan mereka seringkali standar ganda. Ya enggak? Iya. Mereka boleh merusak negara berkembang, nggak boleh kan itu yang repot. Kalau semuanya konsisten. Ayo negara-negara aneks 1 itu yang paling banyak mencemari lingkungan itu yang harus berdiri di depan. Iya. Kan mereka ternyata enggak juga. Tapi gini, Indonesia kan negara yang dikenal non-blok ya. Artinya tidak blok kanan, tidak blok kiri. Nah, ini secara geopolitik sebenarnya ini kelebihan atau kekurangan? Bisa dua-duanya Mas. Nah, gimana? Karena gini, kan kita bisa memainkan peran di 2 kutub sekaligus ya. Antara Cina sama Amerika lah, kira-kira gitu ya. Terutama dalam kemandirian energi tadi. Ya kayak Mas? Misalnya ini, Mas Galeb, komplotan nih sama saya. Ya Mas Pung bilang, Mas Galeb ini orangnya Mas Khalid ini. Udahlah itu dia abaikan saja. Ya kan? Sisi lain, terus kemudian ternyata Mas Galeb ini sama saya itu ternyata nggak oke juga. Akhirnya tidak diakui oleh siapapun. Jadi Mas Pung tidak mengakui Mas Galeb sebagai sekutunya. Saya juga tidak mau sebagai sekutunya. Sebenarnya saya merasa sudah dekat banget sama Mas Khalid. Sudah merasa dekat, tapi ternyata Galeb ini cuma antek-anteknya Mas Pung yang disusupkan ke saya, misalnya kan gitu. Iya. Itu dalam diplomasi hubungan internasional itu kan itu bisa terjadi ya? Bisa terjadi Mas. Iya. Jenis kelamin itu kan kadang harus jelas dalam situasi ekstrim loh ya. Kadang orang yang bisa ngayun-ngayun itu ya nggak dikenal sebagai orangnya siapa. Negara kapitalis tidak mengakui kita sebagai negara kapitalis. Negara sosialis tidak mengakui kita sebagai negara sosialis. Ya kita sifat kita Mas. Kata Gus Dur dulu, kita bukan negara agama, bukan negara sekuler. Terus negara apa Gus? Negara bukan-bukan. Makanya ada istilah posisi menentukan prestasi. Itu dia. Jadi kita bukan negara kapitalis, bukan negara sosialis. Itu negatifnya. Kalau positifnya gimana? Ya kita bisa ngayun-ngayun Mas. Ngayun-ngayun itu ngayun. Tergantung ini siapa nih yang cuan nih. Amerika cuan, ya sudah kita ya merapat ke Amerika. Wah Amerika amsyong ini. Kita merapat ke Cina. Jadi ya memang dalam strategi hubungan internasional kadang kita perlu oportunistik ya.
Opportunistik itu yang sesuai dengan national interest. National interest Itu yang paling pokok itu, Mas. Oke. Nah, itu kan yang kita pelajari dari ideologinya Deng Xiaoping. Ya kan dia bilang kan waktu menjabat itu setelah masa kelam Mao Zedong yang menerapkan etatisme komunisme dengan ketat. Diubah semua. Saya nggak peduli mau kucing hitam mau kucing putih, yang penting bisa nangkap tikus. Saya nggak peduli kapitalis atau sosialis, yang penting bisa menyejahterakan rakyat. Iya. Ideologi sosialis, cara hidupnya kapitalis. Jadi itu jadi kapitalisme negara kan. Iya benar. Sampai sekarang diterapkan tuh sama Jinping ya. Ada yang bilang, Mas, jangan percaya sama negara lain. Karena negara lain tetap akan lebih mementingkan kepentingan negaranya sendiri. Mas Pung tahu ada teori tidak ada altruisme dalam hubungan internasional. Nggak ada. Tidak ada. Maksudnya apa itu, Mas? Altruisme itu mementingkan negara lain. Pada dasarnya negara itu yang mementingkan kepentingannya sendiri. Termasuk semua presiden Amerika itu ya national interest, number one. Walaupun dia muji-muji gitu bukan berarti dia sayang sama kita itu ya. Muji-muji sebagai politisi, Mas. Untuk panggung depan ya. Gimik. Jadi, artinya selama kepentingan dia, national interest dia itu cocok dengan kita di satu sisi, itu bisa jalan gitu ya? Bisa jalan. Tapi begitu berseberangan akan bisa juga. Bisa, kan disatukan dan dipisahkan oleh kepentingan, Mas. Iya. Jadi BRICS itu juga begitu ya? Saya kira iya. Dan kita juga nggak terlalu kaku, makanya kan doktrin bebas aktif. Iya. Ya, bebas aktif itu dalam rangka tadi dalam bahasa kasarnya itu oportunistik. Oportunistik bahwa kita memang berdiri di antara negara-negara berkembang, tapi dengan negara-negara maju yang paling menguntungkan mana deh gitu aja. Gitu aja ya? Iyalah. Sederhana ya? Kalau misalnya Amerika menguntungkan ya udah kita bersahabat dengan Amerika. Kalau Cina menguntungkan ya kita bersahabat dengan Cina. Yang ada duitnya mana kan gitu ya. Yang mau invest ke kita siapa, yang mau bantu ada pabrik bukan sekedar invest hot money, tapi mau invest buka pabrik di sini, menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan berarti mau bersahabat dalam jangka panjang, Mas. Ya kan? Kalau orang bikin pabrik kan berarti mau tinggal lama di sini. Sehingga mereka ingin berteman agak lama lah itu. Tapi kalau hot money itu ya mereka nggak mau berteman lama lah. Hit and run aja. Hit and run. Kalau energi terbarukan, EBT tadi, syaratnya apa, Mas? Biar kita keekonomian, bisa. Mas. Nah, gimana ini itu? masalah pengembangan energi hijau itu kan soal keekonomian. Maksudnya? Kan sementara ini belum bisa bersaing quote-unquote dengan fossil fuels. Mahal harganya ya? Lebih mahal. Lebih mahal karena apa? Biaya teknologi belum bisa ditanggung oleh keterbatasan jumlah penggunanya. Kecuali nanti market share-nya udah membesar, itu sudah bisa di-share. Bebannya itu menjadi murah. Kayak PLTS, itu kan dulu mahal itu. Ya sekarang sudah bisa ya secara global itu 4 sen per kWh ya PLTS. Tapi kalau PLTA yang PLTA skala besar, PLTA skala kecil itu kan masih 7 sen per kWh. 7 sen per kWh. PLTP yang panas bumi itu masih kalau listrik ya itu masih sekitar 10 sen per kWh. Itu. Sementara yang skalanya besar bisa menjadi baseload batu bara itu 6 sampai 7 sen per kWh, murah sekali. Dan itu skalanya baseload. Bukan kecil loh ya, skalanya baseload. Baseload itu ya menjadi tulang punggung untuk mengelektrifikasi ya kebutuhan listrik nasional. Tapi kalau biofuel bukannya kita sudah agak lebih maju, Mas? Karena kita penghasil sawit terbesar di dunia salah satunya. Iya, ada B50. Cuma kan mahal, Mas. Fame-nya kan mahal. Fame-nya mahal, Mas. Fame itu mahal. Itu. Jadi harganya masih belum marketable ya? Kalau sudah marketable bersaing tidak perlu kompensasi, Mas. Iya, betul. Namanya ada kompensasi itu kan subsidi karena ya, ada biaya yang lebih rendah yang harus ditanggung oleh operator yang kemudian akan diganti oleh pemerintah. Itu kompensasi. Jadi ya kalau pertalite ya mungkin ya segitu. Cuma nanti kalau ada biodiesel sudah jalan ya. Biodiesel sudah jalan. Berapa sekarang? Fame itu sekarang harganya lagi naik ya. Oh iya benar. Sekarang B40. B40 kan. Jadi ada biaya energi hijau yang ditanggung, Mas. Itu yang disebut dengan greenflation tadi itu.
Greenflation. Ya, inflasi hijau. Yang harus ditanggung oleh pemerintah. Ya itu yang nanggung siapa? Itu sampai sekarang dunia belum ketemu. Belum ketemu. Kayak Pak Jokowi di Glasgow, oke, kita akan green energi, cuma biaya kemahalan ini energi siapa yang nanggung? Iya, oke, nanti kita sengkuyung bareng-bareng. Yang makanya itu dibentuk JETP. Yang pakai itu apa namanya? Emisi itu? Ya iya itu JETP, Mas. Ya, itu belum jelas juga itu. Ya, JETP kan kata Pak Hasim Joyo Hadikusuma kan cuma omong-omong saja itu. Mereka punya komitmen 100 billion, tapi ya, belum ada. Pinjaman, kalaupun ada itu pinjaman komersial. Artinya lebih realistis meningkatkan produksi fosil dong daripada EBT. Jadi fosil dengan hijau ini paralel, Mas. Jadi sembari sembari kita go green, fosil yang sudah mapan infrastrukturnya, affordabilitas sama keekonomiannya diperbaiki, dan kemudian ini subsidinya secara perlahan, Mas, subsidi fosil itu dicabut, dialihkan untuk pengembangan energi hijau. Jangan terus-terusan fosil itu disubsidi, ini pasti nggak bisa bersaing, Mas. Itu. Andai kata kita boleh berandai-andai, kita dulu sudah transisi energi sejak tahun 70-an, ya, sebagian duit minyak ya diinvestasikan untuk membangun jaringan infrastruktur gas bumi misalnya, sehingga kita tidak menggunakan LPG, semuanya pakai city gas, ya, city gas, ya kita akan lebih cepat, Mas, transisi energinya melalui gas bumi. Kan di antara minyak dan gas yang paling bersih kan gas bumi. Betul. Cuma masalah kita karena nggak ada infrastruktur ya dari sumur ke end user, akhirnya diekspor. Dan itu mahal biayanya ya untuk infrastruktur itu. Iya, Mas. Dan itu kan dulu kita punya windfall profit ya. Ketika kita surplus, kita banyak. Iya, durian runtuh itu diinvestasi untuk transisi energi. Mas, terus terang nih salah satu perbincangan pembahasan energi yang menurut saya paling mudah untuk dicerna, dan ternyata Gus Khalid ini sangat piawai ya menceritakan. Sangat menguasai. Cocok untuk tata kelola energi. Masuk kabinet Pak Prabowo. Oke, Mas Khalid, terima kasih banyak waktunya. Mas Galep, kita Mas masih bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti. Siap. Karena urusan energi ini panjang. Ini. Ini belum semua yang kita bahas, nih baru kulit-kulitnya aja ini. Iya. Nanti kita preteli satu-satu. Oke. Terima kasih, Mas Khalid. Terima kasih kembali. Sehat-sehat terus. Mas Galep, Mas sukses Pung, dimanapun nanti berada. Ya, demikian teman-teman To The Point aja kali ini. Semoga menginspirasi Anda terkait dengan energi nasional. Saya Gaib Marto Sigit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye. To The Point aja.